para asatis, para al-mukarram yang tiang hormati, adik-adik santri, santriwan dan santriwati yang saya cintai. Alhamdulillah. Pas santriwati saya cintai. Alhamdulillah. Jadi inilah ya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa. Jadi beliau di samping sebagai Ketua Umum Pergunu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, itulah pimpinan pondok pesantren yang luar biasa, namanya Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Amanatul Ummah. Jadi santri-santrinya bukan hanya dari Indonesia, dari luar negeri, dan banyak dikirim ke luar negeri sampai Sidratul Muntaha. Ya, Tuan Guru Tamim aja sampai Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. kecuali saya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada kita. Hadir juga Khatib Suriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Tuan Guru Milenial Haji Adi Fadli. Ini kan dekat yang belakang tadi. Tuan Guru Milenial. Tuan Guru Milenial. Kalau yang sambutan yang ceramah ini Tuan Guru saya ini sudah kolonial. Waktu wajah kan? Cemong nangkap cuci tawa sih gamaan ini. Insyaallah. Ini juga Wakil Ketua PWNU Dr. Tuan Guru Badrut yang pakai jas, ganteng sendiri dia. Tapi pada zamannya, ganteng pada zamannya. Sekarang sudah tua. Sekarang dia itu tua. Mohon maaf Pak Prof, memang begini kalau di pondok ini Pak Kiai, kita kalau di pondok ini memang kadang serius. Jadi jangankan serius, bercorak doang ada hasilnya. Salah sujudun najidun. Jangankan serius, bercorak aja itu ya ada faedahnya. Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru muda, Tuan Guru Haji Tamim Alil Aqsa. Tadi juga mau saya sebutkan karena saya kalah populer sama beliau. Barang diri ke gantang kalah. Masyaallah. Ada Ibu Rektor UNU tapi di belakang. Nanti akan muncul pada waktunya. Memang kalau santri-santri ini nggak bisa serius kita pakai nanti kan. Apalagi Ketua PWNU kesini sudah ke sawah sudah macam. Doa ikatun mustaqbil. Jadi keren itu. Tapi antum santri today dia itu mulu. Santri hari ini profesor tahun depan. Aduh. Yang penting jangan ada yang ngantuk nanti pengajian dari Pak Prof Kiai.
Apa syairnya kemarin? Innanu asawal kasal ahla yuzaku minal asal illam tusaddikni, pasal satu murid namanya Kaisar. Alhamdulillah. Alhamdulillah para asatis, para al-mukarram yang tiang hormati, adik-adik santri, santriwan dan santriwati yang saya cintai. Alhamdulillah. Pas santriwati saya cintai. Alhamdulillah. Jadi inilah ya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa. Jadi beliau di samping sebagai Ketua Umum Pergunu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, juga pimpinan pondok pesantren yang luar biasa, namanya Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Amanatul Ummah. Jadi santri-santrinya bukan hanya dari Indonesia, dari luar negeri, dan banyak dikirim ke luar negeri sampai Sidratul Muntaha. Ya, pengguru Tamim aja sampai Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tapi nanti di YouTube kan saya kemudian dibikin Datok Bagu pun tertawa di hadapan ketua PB. Jadi itu nakal-nakal di Datok, tapi kenakalan yang baik. Jadi alhamdulillah kita kedatangan beliau, dan insya Allah kalau tidak ada halangan nanti Pak Menteri Agama juga akan bergabung sama kita. Mudah-mudahan juga sampai ke sini. Jadi kita tunggu. Jadi sebelumnya, jadi mari kita buka. Nanti akan diberikan pengarahan dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mendengarkan pengajian tausiah wa taujihat dari Al-Mukarram Ketua Umum Pergunu Profesor Al-Mukarram Profesor Dr. Ki Haji Tuan Guru. Jadi Pak Asep Saifuddin, kepada beliau falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'du. Al-Mukarramin, para Tuan Guru yang kami muliakan, wabil khusus beliau guru kami, penasihat kami, Bapak Kiai Tuan Guru Muhammad Turmuzi yang kami muliakan, anak-anak sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami bisa bermuajahah dengan anak-anak sekalian. Kami bisa soan, bisa ketemu dengan Tuan Guru Turmuzi, adalah merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembawa acara yang sekaligus Tuan Guru dan sekaligus seorang mubaligh, yang saya tidak bisa mengimbangi atas kemubalighannya ya. Karena beliau bisa membawakan audien, pendengar, mustamiin bisa senang. Tapi kalau
anak-anak sekalian nanti mendengarkan dari saya serius. Anak-anak sekalian, yang kepingin saya sampaikan, jujur saya tidak akan menyampaikan sesuatu, tetapi saya akan mentransfer apa yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yang insya Allah anak-anak sekalian juga sudah belajar, tetapi mungkin kalau informasinya dari saya, nerimanya jadi beda. Itu anak-anak sekalian. Monggo anak-anak sekalian silahkan ditulis dan dimohon didengarkan dan kemudian ditulis. Anak-anak sekalian, bagaimana anak-anak bisa menurut kitab Ta'limul Muta'allim mencari ilmu, memahami ilmu dengan mudah, dengan gampang. Ilmu itu bisa diserap oleh anak-anak sekalian, tetapi sekaligus memberi manfaat. Ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu anak-anak sekalian harus memperhatikan 7 hal di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Pertama, harus al-jiddu wal muwadhabah, berkesungguhan dan ajeg dalam berkesungguhan. Tidak hanya sehari berkesungguhannya, tetapi terus menerus. Mulai anak-anak sekalian berada di pesantren ini sampai kemudian keluar dari pesantren ini dan seterusnya, dalam menimba ilmu melakukan al-jiddu wal muwadhabah, berkesungguhan dan ajeg dalam berkesungguhan. Nomor 2, anak-anak sekalian, mohon maaf, anak-anak kalau makan jangan banyak-banyak, jangan kenyang-kenyang, ya. Namanya taklilul ghida, makannya tidak boleh kenyang. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna lam nashba. Kami adalah kaum yang tidak makan sampai merasa perlu makan. Ketika makan berhenti sebelum kenyang. Kenapa harus tidak boleh kenyang? Karena al-bitnatu turhibul fatnata. Kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Oleh karena itu anak-anak tidak boleh sampai kenyang kalau makan. Nomor 3, anak-anak sekalian, berat tapi enak sebetulnya, yaitu mudawamatul wudu, selalu punya wudu. Enaknya apa? Kalau sholat tidak usah pakai wudu, karena memang punya wudu. Caranya gampang, kalau masuk jeding jangan keluar, kalau masuk toilet jangan keluar kecuali setelah wudu. Ya, batalkan wudunya karena ke toilet. Nah, biasanya kan toilet ada kerannya dan seterusnya. Wudulah di toilet itu, dan kemudian itulah keberadaan anak-anak sekalian punya mudawamatul wudu. Kalau mau sholat tidak usah wudu pun tidak apa-apa, memang punya wudu. Kalaupun wudu lagi namanya cuma tajdidul wudu. Kenapa? Al-wudu'u nurun wal ilmu nurun. Ilmu yang disampaikan oleh guru itu adalah cahaya. Sifatnya abstrak berupa cahaya, diterima oleh keberadaan anak-anak yang bercahaya karena punya wudu, maka cahaya bertemu dengan cahaya akan mudah senyawa, dan kemudian anak-anak dengan mudahnya bisa memahami ilmu yang disampaikan itu. Mudawamatul wudu. Nomor 4, tadi nomor 3 nih. Nomor 4, tarkul ma'asi, tidak boleh maksiat. Kenapa tidak boleh maksiat? Al-wizru anqadha dhahrak. Dosa itu membebani diri. Kalau kita belajar membawa beban, di pundak kanan kita ada beban 5 kiloan aja. Tidak secerdas mereka yang tidak ada bebannya. Tidak bisa, susah
menangkap ilmu. Apalagi bebannya sekarang beban psikologis, lebih berat daripada beban konkret. Ini anak-anak sekalian, jangan maksiat. Nanti mudah menyerap ilmu karena tidak ada beban, memikirkan dosa, dan kemudian ilmunya akan bermanfaat. Nomor 5, qiraatul Qur'ani nadron. Setiap hari diupayakan bisa membaca Al-Quran, dilihat Al-Qurannya, jangan hafalan, dilihat. Membaca Al-Quran dengan dilihat Al-Qurannya akan membawa kalian untuk hanyut dalam berpikir setidak-tidaknya bagaimana menerapkan tajwid, bagaimana makhorijul huruf diterapkan dalam bacaan. Ini berpikir. Proses berpikir itu menjadi proses pembentukan kecerdasan. Kemudian yang nomor 6, mohon maaf, sholat malam. Sholat malam. Karena dengan sholat malam banyak hal yang akan diperoleh. Cita-citanya berhasil kalau sholat malam, insya Allah. Ittakhid lailan jamalan tudrik bihi amalan. Jadikan sholat malam itu sebagai kendaraan, dengannya kamu mendapatkan apa yang dicita-citakan. Ya. Ini anak-anak sekalian, sholat malam. Ya. Dengan sholat malam, anak-anak sekalian istighfarnya diterima, doanya dikabulkan. Dengan sholat malam anak-anak diberikan kesehatan. Yang nomor 6 tadi sholat malam. Ya. Pahalanya besar sholat malam, karena 2 rakaat saja baik daripada dunia dan seisinya. Raka'atan fi jawfil lailil akhir khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di tengah malam terakhir itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi kalau belasan rakaat. Ada satu hal yang mungkin menjadi ilmu baru bagi anak-anak sekalian, tetapi ini ada di dalam kitab Ta'limul Quran. Tidak boleh jajan di luar. Mohon maaf, tidak boleh jajan di luar. Karena itu, ya jajannya harus di dalam, disediakan oleh pesantren. Kenapa tidak boleh jajan di luar? Jajan di luar tidak terkontrol oleh kita. Sehingga di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan penyebabnya tidak boleh jajan di luar, li'annahu aqrabu ilan najasah, karena lebih mendekati najis, karena kita tidak tahu. Nomor 2, aqrabu ilal khabasah, lebih mendekati kotor, jajan di luar. Nomor 3, wa li'anna absar fuqara ittaqu alaihi yuriduna an ya'kulu wa la yaqdiruna an yashtaru fazalat barakatuh. Karena jajan yang ada di luar dilihat oleh sembarang orang. Di antara yang melihat adalah orang yang tidak punya, orang miskin. Ketika mereka melihat, mereka kepingin tetapi tidak bisa beli, tidak bisa merasakan karena tidak punya uang. Nah, makanan yang terkondisikan demikian zalat barokah, hilang barokahnya. Ini adalah sekalian.
Itulah kuncinya kesuksesan kenapa Amanatul Ummah menjadi pondok pesantren yang baru 14 tahun sudah berkembang, muridnya yang dipacet itu ada 10.000. Kemudian muridnya diterima di mana-mana, di luar negeri, di Mesir, Maroko, Tunisia, Libanon, macam-macam, Jerman, Prancis, Rusia, kemana-mana. Walaupun kalau ke tempat-tempat yang di Eropa itu harus ada syarat-syaratnya. Syaratnya mereka nanti kalau kuliah di sana sholatnya sehari harus 50 rakaat, 17 rakaat sholat wajib, 14 rakaat sholat sunnah rawatib, sholat malamnya 15 rakaat, kemudian sholat duha yang 4 rakaat, 50 rakaat. Kalau yang ke Timur Tengah, kalau yang bukan ke Timur Tengah, kalau yang ke Eropa itu baru. Tapi kalau yang ke Timur Tengah tidak mengapa. Itu anak-anak sekalian. Semua lembaga pendidikan maju dimanapun bisa ditembus oleh anak-anak Amanatul Ummah. Kenapa? Karena mereka melaksanakan yang 7 hal tadi. Ini anak-anak sekalian. Di samping itu, anak-anak sekalian, panjenengan pesantren Batu, pondok pesantrennya Tuan Guru Tirmizi, yang Tuan Guru Turmudi, yang saya bisa punya pesantren karena belajar kepada beliau. Tahun 1997 belum punya pesantren saya baru berdiri 2006. Belum punya pesantren, saya mau pelajari ternyata pesantren. Saya mengikuti Munas NU waktu itu. Yang dibesarkan di sini pada waktu mengikuti Munas NU, saya kan ketua umum Tanfidiyah, ketua PCNU Kota Surabaya, bukan Rois Surya. Kalau Munas itu kan Rois Surya. Ya saya di sini hanya makan ayam taliwang, saya hanya makan pleci. Ini, tetapi diam-diam saya mempelajari. Kemudian saya kembali lagi ke pesantren ini, luar biasa perkembangannya. Dulu hanya beberapa bangunan saja, sekarang luar biasa. Dari situ kemudian saya sudah mengembangkan pesantren sekalian, dan pesantren saya alhamdulillah sekalian, karena 7 hal tadi. Tahun 2017 pesantren saya itu dapat award sebagai the most favorite school in Indonesia. Sekolah yang paling favorit. Tahun 2018 dapat award the best tutoring system school in Indonesia. Sekolah yang sistem pengajarannya terbaik di Indonesia. Tahun 2019 dapat award sebagai pondok pesantren modern inspiratif nomor 1 di Indonesia. Yang waktu itu saingannya Gontor, Darun Gontor Ponorogo itu, Darun Najah Jakarta, dan Al Amin Perguruan Sumeneb Madura. Ya, nomor satunya pondok pesantren Nahdlatul Ulama Amanatul Ummah yang belajarnya dari pondok pesantren Batu sini. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, kalian harus menjadi santri-santri yang paling unggul, ya, dengan mempelajari yang jujur, dengan menerapkan yang 7 hal tadi, insya Allah. Kemudian lebih dari itu, cita-citanya harus ditinggikan. Kalau tadi Tuan Guru yang jadi membawa acara mengatakan bahwa tahun depan profesor, tahun depan itu artinya tahun mendatang nanti kalian profesor. Ya. Kalau tahun depan profesor nggak bisa ya, tapi tahun depan artinya tahun mendatang, insya Allah bisa di antara kalian menjadi profesor, asal ada cita-cita, asal ada cita-cita dan cita-citanya yang tinggi.
dan harus punya cita-cita yang tinggi. Kami dulu pendidikan itu adalah karena cita-cita kami tinggi. Di panjenengan masing-masing anak-anak sekalian cita-citanya harus tinggi. Dan kalau bercita-cita tinggi dicintai oleh Allah. Menurut ta'lim. Inna Allaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Allah itu mencintai luhur-luhurnya urusan, tingginya cita-cita, dan Allah tidak senang dengan rendahnya urusan-urusan, rendahnya cita-cita. Maka itu pada kesempatan ini anak-anak sekalian, untuk menyerah apa yang tadi kami sampaikan, dan selanjutnya anak-anak sekalian bawakan cita-cita yang tinggi di Pondok Pesantren Batu ini, insya Allah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, tuan guru pembawa acara, anak-anak sekalian akan menjadi profesor. Kemudian anak-anak sekalian, ini adalah Pondok Pesantrennya Tuan Guru Turmuti, yang beliau ini adalah Mustasyar Nahdlatul Ulama, Mustasyar Nahdlatul Ulama, seorang pemimpin. Sekalian, kami mencanangkan murid-murid kami, tentu juga anak-anak sekalian, untuk bagaimana anak-anak sekalian menjadi pilar-pilar negara, pilar-pilar bangsa. Pilar-pilar bangsa itu anak-anak sekalian ada 3 yang harus anak-anak upayakan. Karena yang ada 4, tapi yang nomor 1 tidak boleh kalian mengupayakannya. 4 itu qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Tegaknya dunia, tegaknya Indonesia, adil makmurnya Indonesia, itu yang dicita-citakan oleh Tuan Guru, itu yang dicita-citakan oleh Nahdlatul Ulama. Qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Tegaknya negara itu manakala ditopang oleh 4 hal. Awwaluha bi ilmil ulama. Yang pertama adalah dengan ilmunya para ulama. Wasani bi adlil umar. Yang nomor 2 adalah dengan adilnya para birokrat. Nomor 3 bi sakhawatil aghniya, yaitu dengan lompatnya para konglomerat. Dan yang nomor 4 bidu'a'il fuqara wa rabi'u bidu'a'il fuqara, yang nomor 4 dengan doanya orang-orang fakir. Nah, mestinya menjadi cita-cita kalian sebagaimana diamanah rumah yang 3 tadi. Upayakan kalian nanti bisa menjadi ulama-ulama besar yang akan bisa menerangi dunia dan utamanya Indonesia, seperti beliau Tuan Guru anak-anak sekalian, Tuan Guru kita semua, Tuan Guru saya, yaitu Tuan Guru Muhammad Turmuti. Nomor 2, kalian harus bercita-cita menjadi para pemimpin yang adil, para pemimpin dunia, pemimpin bangsanya, pemimpin Lombok, semuanya harus dari kalian. Wabi adil ulama. Karena kita bercita-cita untuk bagaimana mewujudkan Indonesia ini maju, adil dan makmur. Sedangkan nomor 4 yaitu nanti dengan menjadi konglomerat yang lemah. Jadilah konglomerat yang lemah. Jangan konglomerat yang tidak lemah. Akhirnya hanya membuat kerusuhan saja kalau konglomerat yang tidak lemah itu. Tapi menjadi konglomerat yang lemah ini yang harus sekalian. Dan yang nomor 4 wabi'a'il fuqara, dan dengan orang fakir yang doanya orang-orang fakir, tapi jangan diproduksi. Jangan ada yang kepingin jadi orang fakir, diganti. Kalau di tempat kami diganti dengan al-mutakhassisin al-mas'uli, dengan profesional, para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Itu anak-anak sekalian. Canangkan kalian harus menjadi ulama besar atau pemimpin yang adil, minimal bupati lah ya, gubernur harus dari orang itu. Tahun ini mudah-mudahan tahun 2024 Presiden Indonesia orang yang
harus ada. Saya melihat bahwa di NU itu ada orang hebat, ya, pemikirannya cemerlang, masa lalunya, track recordnya baik, ya, bahkan perempuan orang ini, yaitu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang tahun dulu beberapa tahun yang lalu datang ke sini, Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan saya mengekor ikut beliau. Itu cemerlang terusnya. Semoga anak sekalian. Nomor 3, kalian menjadi konglomerat besar. Dan yang nomor 4, jangan jadi orang fakir, tetapi menjadi para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Jadi ahli ekonom dan nantinya doktor, kemudian profesor. Sudah, kalau kaliannya semua pada jadi doktor, pada jadi profesor, maka perguruan tinggi yang ada di Bagu ini akan menjadi perguruan tinggi termaju. Jangan, bukan hanya di Lombok, tapi bisa jadi nanti di Indonesia. Ini adalah kalian yang bahkan berkelas dunia. Itulah anak sekalian, saya kira mungkin itu anak-anak sekalian, bercita-citalah yang tinggi, karena dengan ketinggian cita-cita kalian dicintai oleh Allah dari sejak sekarang ini. Dan jangan bercita-cita yang rendah, sebab dengan bercita-cita yang rendah kalian tidak disenangi oleh Allah. Inna Allaha yuhibbu ma'aliyati umuri wa yaqbalu sabsafa. Kiranya itu apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan mohon maaf, kami masih banyak acara, kami guru, kami mohon pamit, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi tausiah yang khairul kalam ma qalla wa dalla, yang semua adalah isinya, tidak ada kulitnya. Jadi harus kita akati, ya. Kalau jadi santri jangan banyak makan, apalagi lihat snack-snack di depannya. Itu mengurangi hafalan. Kalau kami yang tua-tua ini puasanya Senin Kamis. Kalau kalian yang masih santri itu Senin sampai Kamis. Itu dan itu, jangan sedikit banyak makan. Ya. Jadi juga. Jadi Senin sampai ke di samping ibadah juga mirip mana Ustaz Ali Soeim. Jadi jangan banyak tidur. Jadi santri itu harus waman talabal ula sahiran hidayah. Kalau mau jadi doktor, tuan guru, jadi profesor, ula itu maksudnya maqam mahmuda, harus menjaga malam. Qiyamul lail. Gak usah banyak tidur, besok begitu masuk kuburan itu tidur tidak ada yang bangunin kita. Ya, maka disampaikan tadi, beruntunglah kita menjadi murid ayahanda Al-Mukarram. Ini yang 3 ini sudah profesor semua. Profesor, doktor, PhD, tuan guru Asep Saifuddin Halim MA. Jadi menyampaikan muridnya Dato. Yang kedua, nama saya Mas Nun, dipanggil Guru Nun. Nanti like and subscribe, ya. Sudah profesor, menjadi panjang sekali, dari Salam sampai Najibul Aqsa. Itu
Jadi sudah yang kemudian yang ketiga Profesor Dr. Milenial Tuan Guru Haji Adipati. Itu dari Baitul Maqdis sampai Batu Putih gelar. Ini murid-murid beliau. Besok Profesor Dr. Tuan Guru Haji Badrul, Profesor Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Tamim. Amin. Dari Masjid Haram dan Masjid Aqsa. Profesor Dr. Tuan Nyai Baik Hajah Mulyana MPDI ila akhirih. Jadi terus Tuan Guru Dr. Tohara Mami Gusih. Ada juga Asbullah yang pekerjaannya perang aja di Israel. Hizbullah. Ada Menteri Pendidikan Sadim Makarim, maksudnya supirnya budak teman. Tapi dia Menteri Pendidikan Pak Dr. Sadim Makarim. Makarimul Akhlak. Alhamdulillah. Jadi pengajian itu harus diamalkan. Ada besok hari Sabtu boleh juga puasa. Pokoknya jangan sampai ada yang tidur. Nanti saya mau keliling. Jangan banyak tidur itu. Kalau cuma tamu kubur saya duduk-duduk mana? Ya Udin. Alhamdulillah karena Pak Kiai akan banyak kegiatan dan mudah-mudahan beliau tetap sehat wal. Jadi juga dicontohkan kan. Orang hebat termasuk gubernur hebat Ibu Khofifah Indar. Apa nama ibu? Calon-calon ibu muslimah. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk keberkahan istimewa kita, mari berdoa yang langsung dipimpin di Ayanda Al-Qadha pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammad wa ala salli al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa dhunubat wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri dinik wa tahhir a'dha'ana bi nuri afwika wa yassir umurana bi nuri tawfiqika wastajib du'ana bi nuri rahmatika. Allahumma inna nastawjibuka ma'allamtana fa'allimna ma jahilna waftah alaina futuh al-arifina bika. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabahu wa la taj'alhu mushtabihan fanattabi'al hawa
Allahumma ma mananta bihi fatamlimhu wa ma an'amta bihi fala tasluhu wa ma satartahu fala tahtikhu wa ma alimtahu faghfirhu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Qayyum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa li masyikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilna al-jannah ma'al abrar ya azza ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan. Alhamdulillah, alhamdulillah, semoga pengajian kita barokah. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.